Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal rasulil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta GOES Kecamatan Majenang, PCM Majenang yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 10 bulan kita tidak melakukan acara GOES dan pengajian, kita pagi hari ini dapat memulai kembali. Sebelumnya kami atas nama Sohibul Bait mengaturkan banyak terima kasih atas kesempatan rawuh panjenengan bisa nyampe di Ranting Padang Jaya, Kecamatan Majenang atau dikenal dengan Benda Kulon. Perlu kami sampaikan ada beberapa amal usaha yang dimiliki oleh Ranting Benda Kulon. Yang pertama adanya TPA yang alhamdulillah sudah berjalan setelah berhenti sejenak karena COVID. Setiap ba'da sholat asar diadakan TPA di Masjid Al-Furqon. Kemudian yang kedua TK Aisyah yang tadinya ada di belakang ibu-ibu, sekarang sudah dipindah di sebelah karena ini memang sudah tua sekali. Dipindah jadi satu tempat dengan MI Muhammadiyah baru 1 bulan. Kemudian yang kedua MI Muhammadiyah yang alhamdulillah pada tahun ini sudah dapat 47 siswa untuk kelas 1-nya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk MI Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah dapat 47 siswa. Dan untuk tahun ajaran 2022-23 itu sudah dapat siswa 30 siswa inden sudah. Nah, ini barangkali bisa dicontoh karena unggulan utama di sini adalah untuk tahfidnya sama dengan tahfid di MI Muhammadiyah Jenang. Ya. Alhamdulillah inden itu sudah 30 siswa. Jadi targetnya 2 kelas untuk tahun ajaran besok. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami atas nama dari tuan rumah pimpinan Ranting Muhammadiyah Benda Kulon mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya di Ranting Benda Kulon ini. Kemudian yang kedua, sedikit saya diminta untuk menyampaikan kultumnya. Kultum pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan menata hati. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kalau kita mempunyai atau kita diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti tahu tujuan hidupnya, tetapi berbeda-beda keinginannya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira apa yang diinginkan ketika kita diberikan kehidupan di dunia ini? Mbak sama Pak, sing dikepenginaken. Ya, bahagia ya. Bahagia. Terus pertanyaan berikutnya, wis bahagia apa urung? Nah, itu kan ya. Jadi bahagia itu kan kadang beda-beda. Bahagia kita sudah bisa bersepeda sehat sampai di sini, alhamdulillah. Luar biasa, itu bahagia. Bahagia bagi orang yang belum punya rumah, maka kalau sudah punya rumah, alhamdulillah bahagia. Kalau yang sedang sakit, bahagianya itu apa? Sembuh, sehat. Kalau yang sedang tidak punya uang, bahagianya? Yang gendut duit akeh, kan begitu ya. Nah sekarang Rasulullah pernah ditanya Bapak Ibu semuanya, apakah harta yang terbaik untuk bekal ke akhirat? Rasulullah kemudian menjawab,
Yang pertama adalah qalbun syakir. Yang kedua lisanun dzakir. Dan yang ketiga adalah wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu 'alal iman. Apa artinya? Kita kadang sudah paham tentang bahasa Arab, tetapi artinya juga belum begitu paham. Pesan Rasul harta yang berharga itu ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Duwe bojo ayu, duwe omah bagus. Kalau umpamanya tidak pandai bersyukur, apalah artinya? Kalau kita sudah punya harta banyak tetapi kita tidak pandai untuk mensyukuri nikmat Allah, ya tidak akan ada gunanya. Oleh karenanya qalbun syakir, hati yang pandai mensyukuri atas nikmat Allah. Kalau dalam hal dunia barangkali kita melihat kepada yang di bawah, sedangkan dalam hal akhirat kita melihat kepada yang di atas. Tetapi Bapak Ibu semuanya, dalam hati yang syukur itu kadang itu ada penyakitnya. Yang penyakitnya itu dialami oleh hampir semua orang, termasuk ahli ibadah, termasuk dewek apa orang. Ya ini yang perlu kita introspeksi bareng-bareng, bahwa penyakit hati itu memang ada beberapa macam. Yang pertama yang menjadikan ini kadang ada pada diri kita, yaitu satu, qaswatul qulub, kerasnya hati. Hati yang keras ini biasanya tidak mau menerima nasihat dari orang lain, tidak mau dinasehati, dia tidak mau karena merasa dirinya itu paling pintar. Orang lain dianggapnya itu bodoh, orang lain dianggapnya salah. Kalau bukan kelompoknya, maka dia tidak mau. Qaswatul qulub, hati yang keras, jadi tidak mau menerima kebenaran dari orang lain dan dia merasa benar sendiri. Kemudian yang kedua, penyakit hati itu al-istighlal bi'uyubin nas, sibuk dengan mencari aib ataupun kesalahan orang lain. Ini ya termasuk ahli ibadah itu sering seperti itu ya Bu ya. Kadang-kadang al-istighlal, sibuk bi'uyubin nas, mencari dengan aib orang lain. Ya seperti kita kadang-kadang lagi ngaji juga bisa jadi ngomongi orang gitu, orang mangkat yo gitu kan ya. Itu kan nggak pernah ngaji dan lain sebagainya. Jadi sibuk, dan ini memang nampaknya sering dilakukan tidak hanya kebanyakan orang, tapi orang yang mempunyai ilmu sekalipun, orang yang banyak beribadah juga kadang sering masih menggunjing orang lain. Kemudian yang ketiga adalah qillatul haya, sedikit mempunyai rasa malu. Orang gue izin ketika berbuat satu dosa dia tidak malu. Sepertinya dia merasa bahwa hidupnya itu masih lama, dia tidak akan dimatikan ketika sedang berbuat sebuah dosa. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, qillatul haya, sedikit malu. Yang keempat penyakit hati itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Ya ini yang rasanya sangat umum sekali. Kalau umpamanya disuruh pengajian, terus kemudian di sana ada penampilan yang lebih heboh, barangkali kita juga berat. Atau mungkin ibu-ibu lagi menyaksikan sinetron, ada azan padahal di dekat masjid, juga berat untuk berangkat ke masjid. Oleh karenanya hubbud dunya, kecintanya kepada dunia itu luar biasa.
seandainya saya sering menyampaikan kalau umpamanya di alun-alun saat ini itu sedang ada pembagian BLT, ada pembagian dana, terus kemudian kita diminta oleh PCM untuk melakukan goes pengajian di sini, maka mungkin akan memilih yang pertama. Aku mari kecamatan Baila, nang karena sing duwe duit goes maring ranting si ora disangoni gitu kan ya. Ora disangoni, maka berbondong-bondong ke sana. Atau kita kalau umpamanya diundang oleh seorang pejabat, kita mungkin datangnya lebih gasik, terlambat. Jadi hubbud dunya, kecintaannya kepada dunia itu memang luar biasa. Kemudian yang kelima adalah tulul amal, panjang angan-angannya. Kita kalau angan-angan berkaitan dengan masalah akhirat tidak apa-apa. Aku wis duweni bekal nggo akhirat apa urung ya? Aku ngemben nang akhirat dikapakna basano wis akeh dosane. Urung sempat tobat. Barangkali bagus. Tetapi kalau umpamanya tulul amal, panjang angan-angannya, kaitannya dengan kecintaan kepada dunia dan rasanya tidak akan mati, itu yang penyakit yang luar biasa, penyakit yang menjadikan kita itu kurang ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ini qalbun syakir, kata Nabi yang pertama, hati yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua adalah lisanun dzakir, lisan yang pandai atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika zikir, zikran kasiran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bakal banyak mengingat kepada kita. Kata sebuah hadis, ana inda dhanni abdi, saya itu menurut prasangka hambaku. Jadi kalau hambaku banyak mengingat kepadaku, maka aku juga akan banyak mengingat kepadanya. Ketika Allah banyak diingat, insya Allah Allah akan memberikan berkah kepada kita, akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah agak siang, adalah zaujatun mu'minatun tu'inuhu alal iman, istri yang beriman yang bisa menolongnya dalam meningkatkan keimanan. Di sini artinya zaujah mukminah, istri yang beriman. Tidak berarti kalau seorang istri, loh kalau suami bagaimana? Iya, seorang suami juga seperti itu. Seorang istri mempunyai seorang suami yang soleh dan mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika masih bujangan, ketika belum menikah, rajin ibadah, rajin nyunan kemis. Tetapi ketika sudah punya suami, sudah berkeluarga, malah tidak pernah sholat tahajud, orang tahu nyunan kemis. Itu banyak terjadi di antara kita. Makanya istri yang mukminah, yang beriman, tu'inuhu alal iman, yang mengajak untuk menyempurnakan keimanannya. Punya seorang suami juga demikian, yang selalu bisa mengajak meningkatkan keimanan kepada Allah. Itulah harta yang utama. Jadi kata Nabi, harta yang utama adalah satu, qalbun syakir, harta atau hati yang pandai bersyukur. Kemudian yang kedua, lisanun dzakir, lisan yang pandai berzikir mengingat Allah. Dan yang ketiga adalah zaujatun mu'minatun tu'inuhu alal iman, seorang pasangan, seorang istri yang beriman kemudian dapat menolong keimanannya. Justru dengan menikah maka dia akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bahwa di samping ada qalbun syakir, ada hati yang bersyukur, yang mensyukuri kenikmatan Allah, ada pula penyakitnya yang tadi sudah saya sampaikan,
bahwa penyakit hati satu qaswatul qulub, yaitu hati yang keras, hati yang merasa dirinya itu paling hebat. Kemudian yang kedua, al istihlal bi'uyubin nas, sibuk dengan menggunjing orang lain. Yang ketiga, qillatul haya, sedikit rasa malunya. Yang keempat, hubbud dunya, kecintaannya kepada dunia. Dan yang terakhir yaitu tulul amal.